Pengen sorga nggak kita kira-kira? Pengen sorga nggak kira-kira? Pengen sorga pasti ya. Nah, sekarang aja kita ada di taman sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحبائب، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, pastinya yang sama-sama kita hormati guru kita bersama pimpinan majelis Darul Mahabbah Akhina Fillah Habib Fuad bin Muhammad bin Yahya. Kita doain beliau panjang umur insyaallah, sehat terus badannya insyaallah ya, biar tetap stabil badannya insyaallah, gak tambah gemuk lagi, kalau bisa kurusan dikit lagi insyaallah. Yang penting sehat afiat. Begitu juga kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita melalui majelis yang beliau jaga ini, beliau asuh, selalu Allah kirim buat kita, buat antum semua ilmu-ilmu yang manfaat insyaallah. Amin ya rabbal. Begitu juga para habaib lain. Ada guru kita ya, rekan kita nih, ada habaib yang ganteng-ganteng yang duduknya pada di belakang, Habib Fahmi bin Yahya, begitu juga Habib Iqbal, Habib Zahir, Habib Syekhan, Ustadz Yoga. Masya Allah, mudah-mudahan kita doain semuanya Allah jaga, Allah panjangin umurnya insya Allah ya, mudah-mudahan insya Allah Allah banyakin keturunannya aja ya, keturunannya aja dibanyakin. Kalau biang urusan macam masing-masing pada ya. Ana lebih senang duduk karena kalau diri kayaknya tegang banget. Ditambah yang kita saksikan ini wajah-wajah penuh belas kasih ya. Ada kebuli habis ini, Bib? Ada. Ya, insyaallah. Kebuli Betawi. Hadirin hadirat, Habib Fuad bin Yahya mengundang ana pribadi untuk Masya Allah bersilaturahmi di Majelis Darul Mahabbah dalam acara pembukaan kembali majelis yang diasuh beliau dan di bawah guru yang kita hormati bersama yang tadi memberikan sambutan dari kota Madinatul Munawwarah. Insya Allah pastinya beliau juga gak bakal lupa sama kita, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Kita doain beliau sehat afiat, insya Allah selamat dalam perjalanan hajinya, ziarah ke magam Rasulullah SAW, dan kembali ke negeri kita dalam keadaan sehat afiat, bawa berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini majelis mulia seperti yang disampaikan tadi baik oleh Habib Fuad, begitu juga Habib Abdurrahman, merupakan salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Yang diharap insya Allah kita kumpul di dunia di taman surga ini, insya Allah di akhirat kita kumpul di taman surga beneran insya Allah, amin ya rabbal, dalam keadaan yang lebih baik ya, dalam keadaan yang lebih istimewa. Kalau kita lihat di taman surga sekarang ini ada yang masih yang ketimpringnya bawa ke yang tukang ketimpringnya
pring, begitu juga yang megang kamera, yang sibuk benerin sound, begitu juga yang datangnya dorong-dorong motor mungkin ya, atau minjem-minjem duit buat ongkos bensin. Kalau sekarang seperti itu, tapi insya Allah di sono nanti kita dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena orang nanti di surga dia bakal ketemu lagi sama orang yang pernah dia jumpai di dunia. Paham? Kita di surga insya Allah nanti bakal ketemu sama orang-orang yang pernah kita ketemukan di dunia. Aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Satu sama lain nanti ketemu di Al-Qur'an Allah Ta'ala ceritakan ya. Mereka saling bertanya, saling bicara, saling mengenal kembali dan mengenang. Nanti di surga orang yang ketemu nanti ahlan bekhair gimana? Saling cerita lagi nanti, mengenang. Inna kunna min qabl fi ahlina musyfiqin. Kita dulu ya takut sama keluarga kita tuh, penuh rasa kasih. Gimana ntar anak keturunan, gimana ntar majelis, gimana ntar jamaah, gimana wah gitu. Famannallahu alaina. Lalu Allah Ta'ala berikan kita hadiah. Allah bantu kita dengan hidayah, dengan taufik, dengan Islam, dengan syariat ya. Allah tuntun kita, ada pengajian, ada guru ya. Allah giring kita untuk punya kemauan, untuk punya kekuatan, sehat badan, datang ke pengajian, datang ngadep mukanya ulama, dengerin nasihat mereka. Fawaqana adzabas samum. Lalu Allah dengan itu jaga kita dan selamatkan kita dari api neraka. Alhamdulillah. Di surga ntar pada ngobrol begitu, alhamdulillah gue dulu begini, gue dulu begitu, alhamdulillah sekarang kita udah wah enak udah ya. Dan hadirin rahimahumullah, Allah Ta'ala juga lanjutin tuh sampai akhirnya Allah Ta'ala bilang begini ya, qul inna kunna min qablu nad'u. Kita dulu selalu minta sama Allah, ya Allah sorga, ya Allah sorga. Minta di dunia pengennya sorga beneran nanti ya. Kita dulu minta terus ya, alhamdulillah ya Allah Ta'ala kabulkan nih sekarang nih. Di surga tuh pada ngobrol begitu ya, alhamdulillah sekarang kita di surga beneran. Dulu kita minta-minta terus ya. Ngolek dari belakang, ente dulu minta. Iya, ana dulu kagak minta. Lah kok bisa lu di surga juga? Lah iya, waktu ente minta ana dari belakang. Amin, amin ya. Kan Habib Fuad kan minta terus tuh, doain kita, baca maulid, baca doa. Ente kagak ngerti kan apa yang dibaca itu ya, cuman iya amin amin aja kan ya. Alhamdulillah masuk surga juga. Ada lagi yang nyolek dari belakang, ente amin ya dulu kemana? Anak kagak. Ente Habib Fuad doa, ente amin, anak enggak, tapi anak surga juga. Kok bisa? Jadi waktu pengajian anak ketiduran. Alhamdulillah. Tapi diangkut semua, yang penting ada di tempat baik. Coba ente pernah gak hadir, ini ke muka-muka besek pada nih ya. Pernah gak hadir tahlilan ente orang? Pernah kan gak hadir tahlilan tuh, misalnya lagi tahlil tahu-tahu ketiduran. Ada aja orang lagi tahlilan di pojok dia tidur, merem. Itu sahibul bait. Waktu dia pulang biasanya kan orang pada dibagiin apa tuh? Besek kan? Nah, kira-kira sahibul bait bilang begini gak? Yang ini nih jangan dikasih nih, yang ini jangan bagi nih katanya. Dia tidur tadi. Bapak kita lagi di kuburan, baru masih hangat kita unum. Nah, dia tidur. Jangan kasih. Gitu kira-kira. Tetap dapat gak? Nah, ini baru orang ya. Apalagi innahu huwal barrur rahim, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha penyayang. Kalau orang aja bisa begitu, apalagi makanya ente kalau ke majelis biar kata cuma numpang tidur, enggak apa-apa. Tapi jangan tidur semua. Ntar yang dengerin Habibnya siapa? Dengerin pengajian siapa? Artinya apa? Di tempat majelis baik kayak begini nih, orang dalam keadaan apapun semuanya pasti baik dapatnya.
semuanya pasti dapat kebaikan. Semuanya dapat hajat yang dia inginkan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Nah, makanya kita datang ke majelis ini perlu pasang niat, hadirin. Apalagi ini majelis namanya luar biasa, mentereng, Darul Mahabbah. Darul Mahabbah. Dar itu artinya apa? Dar itu artinya apa? Dar itu balon pecah, dar gitu ya. Bukan. Dar itu tempat, rumah, ya. Al-mahabbah apa? Cinta. Artinya tempat yang di dalamnya penuh dengan kasih. Nah, sekarang cintanya, kasihnya sama siapa? Gak lain, gak bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Diumpamakan ini majelis adalah tempat di mana kita bisa merajut tali cinta kita, kasih kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah lewat majelis ini, ya, semua yang hadir, semua jamaahnya, semua yang terlibat untuk majelis kita ini, ya, punya ikatan betul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad pasti nggak bakal sengsara hidupnya, nggak bakal rugi seumur hidupnya. Bahagia dia di dunia, bahagia juga dia nanti di akhirat. Kalau betul-betul punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Ditambah, ana dengar katanya ini majelis udah lama, betul? Katanya udah dari 2010, betul Habib? Majelis 2010. Masya Allah, berarti udah 12 tahun umurnya. 12. Tuh, 12 tahun. Coba kalau ente PDKT sama harim, PDKT sama cewek, PDKT sama pasangan, calon pasangan, 12 tahun kira-kira udah kawin belum? Masa begitu-begitu aja 12 tahun? Gak mungkin kan? Artinya pasti udah ada ikatan pasti, yang hubungan yang pasti, itu udah pasti. 12 tahun. Nah sekarang kira-kira kita udah punya hubungan yang mengikat secara pasti belum sama Nabi Muhammad SAW? Nah, itu PR tuh buat kita sama-sama. Coba, nih yang megang ketimpring, nih yang baca qasidah, ini luar biasa. Ngangkat kita untuk Masya Allah tergiring, terbawa. Tapi yang jadi masalah, nih maaf nih ya, ini PR buat aneh juga, buat kita sama-sama. Kira-kira selama 12 tahun ta'lim, ya, di Darul Mahabbah nih udah Nabi belum kira-kira nih? Udah pernah jumpa Rasulullah belum ini? Nah ini PR nih. Ini PR. Kenapa? Majelis Darul Mahabbahnya nggak ada yang salah. Isi yang ada di majelis pun nggak ada yang salah. Yang disampaikan pun nggak ada yang salah. Lalu yang salah siapa? Balik lagi ke kita. Kita mungkin kitanya yang mungkin masih bermasalah. Kok 12 tahun, kok setahun atau 2 tahun, apalagi 12 tahun saya jalin hubungan dengan Nabi Muhammad, saya jalin tali kasih dengan Rasulullah, saya puji beliau, saya ikat hati saya dengan beliau, saya nyatakan diri saya umat beliau dan saya ikuti perintah beliau. Tapi kok saya belum ada hubungan sama beliau, belum ada mimpi ketemu Rasulullah, belum ada hal yang bikin kita rindu sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan main sama kita cintanya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika turun perintah, ketika turun ayat wadduha wal laili idza saja. Sebelumnya Rasulullah itu setiap kali datang wahyu dari malaikat Jibril yang beliau disampaikan dari Allah, Rasulullah itu langsung cerita, umumkan dan sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Sampai waktu tiba satu waktu terputus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang lamanya kurang lebih hampir 14 harian lebih. 2 minggu nggak ada wahyu, sampai berlanjut. Yang membuat akhirnya apa? Rasulullah ini dihina,
Rasulullah ini diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata mereka? Wadda'a Muhammadan rabbuhu wa qalah. Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Muhammad sudah diboikot sama Tuhannya. Kenapa? Gak ada lagi yang disampaikan Rasulullah. Wahyunya gak turun lagi nih, belum turun lagi. Nabi Muhammad sedih, kangen sama malaikat Jibril. Kapan turun lagi wahyu? Sampai setelah bersekian lamanya baru turun surat Ad-Duha yang kita kenal dan kita hafal sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Apa kata itu Allah Ta'ala mengucap kalimat sumpah demi waktu duha. Ya, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam yang menyambutnya, artinya menutupi waktu siang. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh ya Muhammad, kau tidak pernah bahkan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhanmu dan tidak akan pernah diboikot. Allah yang jawab. Allah yang jawab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal, dan sungguh akhirat nanti bagimu lebih baik ketimbang dunia ini. Walal akhiratu khairun wala saufa yu'tika rabbuka. Karena Nabi Muhammad ini sedih, diejek, dihina, dibilang begini, dibilang begitu. Allah ingin menutupi sedihnya Nabi Muhammad dengan apa? Allah mau kasih hadiah buat Rasulullah. Saya mau tanya, Anda mau tanya, kira-kira ente kalau ditanya, dibilang sama Allah Ta'ala seakan-akan bilang sama ente, wahai hambaku, aku akan berikan kau nanti satu permintaan, kabulkan permohonan. Kau mau minta apa? Coba sebutkan. Kira-kira kita mau minta apa? Ente mau minta apa kira-kira? Yang ada di pikiran kita apa? Minta sorga, ya? Minta ini, minta itu, minta rumah. Minta apa lagi? Minta mobil, minta segala-galanya ente minta. Ini waliullah ini, ya. Cuman belum diangkat-angkat sama Allah, ya. Habib Hussein Al-Attas, Masya Allah. Doain beliau panjang umur, sehat afiat. Ya. Jadi balik lagi, kira-kira kalau kita ditanya begitu, bakal minta apa kita kira-kira? Minta macam-macam ya. Nabi Muhammad ini ditawarin sama Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka. Kau minta, kau akan diberikan satu permintaan, kau akan dikabulkan satu permohonan yang bikin engkau ridho, kau senang. Artinya apa? Allah pengen tutupi kesedihan Nabi Muhammad. Kau mau minta apa, nanti akan dikabulkan sama Allah. Kira-kira apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Waktu Nabi Muhammad dengar Allah janjikan akan dikabulkan permintaannya, langsung beliau angkat tangan. Apa yang beliau minta? Fala arda ya Rabb wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu saya minta dan saya nyatakan saya nggak mau, ya Allah, ada satu aja umatku nanti di neraka. Itu yang diminta Nabi. Jadi Nabi Muhammad sayangnya tuh bukan main sama kita. Dia udah mengikat hubungan dengan kita jauh di waktu sebelum kita ada. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak heran kalau kita ini kecenderungan kita sebagai Muslim yang sifatnya fitrah, yang sifatnya memang dari sononya, itu punya ikatan dengan Nabi Muhammad, senang mengucap nama Nabi, nggak bosen muji Nabi, itu wajar. Kenapa? Karena memang Rasulullah udah dari jauh hari itu ngikat kita. Justru yang jadi pertanyaan itu, kalau ada orang nggak suka dengan Nabi Muhammad, apalagi dianya Muslim, berani menghina, berani mengejek, merendahkan. Nah, ini diragukan Islamnya, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau kita alhamdulillah. Karena hadirin rahimakumullah, kita nggak punya pegangan. Ini Habib Fuad, ente kira bisa ngasih syafaat buat ente nanti di akhirat? Kagak. Habib Munah, Habib Abdullah nggak bisa. Habaib semua nggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali atas izin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semua ini dibuka pengajian, dibukanya majelis. Itu apa? Karena pengen kita ini ikut satu perahu bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ikut bareng gak jauh, bahkan ikut selamat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kitanya punya power, punya kehebatan. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, jangan pernah memandang, wah ini majelisnya sepi amat. Kalah itu sama majelis yang jauh gede itu, yang umbul-umbulnya 29 km jauhnya. Hadirin, majelis itu jangan dilihat jumlah atau besar kecilnya, jangan. Bukan ukuran. Majelis itu hadirin, Habib Umar bin Hafid pernah bilang, jangan ngarep majelis gede, cukup yang hadir 6 orang tapi udah bisa bikin goncang arsy. Itu. Coba. Gak perlu kita ngelihat, wah ini yang hadir sedikit ini majelis. Kita hadirin rahimakumullah, sedikit itu lebih baik tapi nyambung sama Allah. Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, semua Rasul Allah, semua orang mulia di sisi Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam punya pengikut banyak apa sedikit? Banyak. Semuanya tunduk ikut patuh di bawah Nabi Sulaiman. Manusia, jin, malaikat, bahkan iblis takut. Ya, angin semua, batu semua ikut sama Nabi Sulaiman. Semuanya pengikut. Ibarat apa? Semua muridnya Nabi Sulaiman. Gak ada yang berani nentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Paham? Banyak gak pengikutnya kalau gitu? Banyak gak? Banyak. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah, yang ikut sama beliau beriman berapa orang? Belasan tuh. Yang ikut perahu bareng beliau belasan. 950 tahun yang ikut cuma belasan. Tapi lihat, antara Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Sulaiman, siapa yang termasuk ulul azmi di sisi Allah? Nabi Nuh. Jadi artinya apa? Kita nggak ngebandingin Nabi, semua Nabi mulia. Tapi kita lihat, jangan jadi patokan jumlah besar kecil, enggak. Makanya datang kita ke majelis dengan niat yang baik, yang ikhlas, sama-sama. Ya, untuk apa? Pengen punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Pengen punya ikatan dengan Rasulullah. Ditambah yang ngajak kita, yang nyambungin kita keturunannya Nabi Muhammad SAW. Zuriatnya Rasulullah SAW. Ada ilmunya yang juga nyambung dengan Rasulullah. Ada Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya, ada habaib atau yang lainnya, punya ikatan dari sisi nasab, dari sisi ilmu, nyambung dengan Rasulullah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita kalau mau nyambung sama Nabi gampang banget. Nah, kembali lagi, yang jadi masalah bukan majelisnya, tetapi kira-kira kitanya nih mungkin yang bermasalah. Betul? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, majelis ini ibarat bengkel yang bisa perbaiki kerusakan kita. Ya, kita mungkin kabulator kita yang bocor, ya. Ada businya yang soak, ya. Nah ini di majelis ini kita beresin, kita benerin, tambah oli, tambah air aki, atau disetrum lagi. Nah ini di majelis ini. Orang semakin dia dekat, semakin dia ikut, semakin dia insya Allah semakin benar. Semakin bersih hatinya, semakin bersihnya, semakin baik hidupnya, ya, semakin banyak hajatnya yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan manfaat dari majelis ilmu ini dikatakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ya, orang datang ke pengajian, Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Idrus bin Umar Al-Habsyi, orang hadir ke majelis ilmu itu manfaatnya bukan buat dia bukan buat dia aja, tapi keturunannya bakal yang ada masih di sini nih. Ente kan masih muda-muda nih, ya. Di dalam tubuh ente ada cikal bakal calon keturunan yang Allah masih simpan di tulang sulbi sini. Itu dapat manfaat juga dari majelis yang kita hadirin ini hari. Nah, oleh karena itu rugi kalau orang jauh dari majelis. Justru kita minta sama Allah biar saudara-saudara kita, ya, yang nggak tahu masih ada di mana-mana,
biar insya Allah bisa ikut gabung bareng kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa satukan hati kita. Karena hadirin ikhwan rahimakumullah, kita ini hidup sebentar. Hidup itu hitungan kita ini jauh banget sebenarnya. Makanya bersyukur kalau kita ini bisa duduk sehari itu, dalam 1 minggu atau sehari itu bisa ada 2 jam, 3 jam duduk dengan majelis, zikir, sholawat. Itu beruntung banget kita. Karena kalau hitungan waktu kita ini habis semua isinya itu banyaknya lupa sama Allah. Mungkin sering kita bawakan kalau di pengajian ya. Al-Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau pernah terangkan begini. Ada orang misal umurnya 60 tahun. Orang umurnya berapa? 60 tahun. Lalu dia jalankan hidupnya secara normal aja. Orang kalau normal tidur sehari berapa jam? 8 jam. 8 jam itu kalau 24 jam sehari, 8 jam itu berarti berapa per berapanya? 1/3. Betul? 1/3 kan? Nah, udah jelas berarti orang kalau umurnya 60 tahun, 1/3-nya dia pakai pasti buat tidur. Berapa tuh? 20 tahun. Ada orang umur 60 tidur sehari 8 jam, berarti udah pasti 20 tahun dia pakai buat tidur. Coba buat tidur doang itu. Sisa berapa? Sisa 40. Sisa 40. Berarti potong lagi gak? Potong lagi. Potong apa? Potong di kantor ya, potong di sekolah, waktu belajar. Berapa sehari biasanya sibuk sama dunia? Berapa jam biasanya sehari sibuk sama dunia? 8 jam juga. Berarti udah pasti 20 lagi. Sisa 20 kan? 20-nya ini dipotong lagi apa? Depan TV ya, depan kamar mandi belum, potong ini, potong itu. Habis sudah waktu. Habis. Berapa tahun berarti kita sama Allah? Berapa tahun buat agama? Berapa tahun buat Rasulullah? Sedikit banget dibanding yang hilang. Ya, ditambah kalau kita mau ngukur yang namanya pengajian, ini pengajian seminggu sekali seminggu 2 kali. Setahun berarti berapa kali ketemu? Ayo. Ente. Setahun berapa minggu? Setahun ada 48 minggu, betul? Ya. Anggap 52 dah normalnya ya. 52 minggu. Kalau seandainya pengajiannya setahun itu sebulan 2 kali, berarti enggak dong. Enggak. 52 minggu itu setahun. Kalau seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali berarti setahun berapa kali ketemunya? 26 kali pertemuan, betul nggak? Betul nggak? 26 kali ketemu selama setahun. Tapi 26 full nggak kira-kira? Kagak. Dipotong liburan aja kemarin berapa lama itu sebulan? Liburan puasa. Baru sekarang dibuka lagi, betul Beb? Ayo, berapa minggu itu liburan? Ya anggap dipotong liburan 6 kali pertemuan ya. Betul? Ada 6 kali pertemuan? Betul, 6 kali pertemuan. Berarti sisa 20. 20 itu dipotong lagi. Ya. Ustadznya berhalangan hadir. Tuh. Akhirnya nggak ngaji. Anggap setahun ada 5 pertemuan, ustadznya nggak bisa hadir. Betul? Sisa berapa? 15. Sisa 15 dipotong lagi 5 pertemuan. Ente-nya yang terhalangan hadir. Telat lah, kurang sehat lah, nggak boleh keluar lah, inilah. Sisa berapa? 10 potong lagi 5. Ngantuk, potong lagi, sisa 5 potong lagi 3, masuk kuping kanan keluar kuping kiri.
sisa lagi 1, sisa 2, potong lagi 1, ketiduran di pengajian, habis. Habis. Tapi kita lihat sekarang, seumur hidup 12 tahun ini pengajian ada, ente hadir setiap ada pengajian, 1 aja pengajian yang saat itu Allah pandang kita. Ngerti? Setahun 26 pertemuan, anggap 25 pertemuan loss. Tapi ada 1 pertemuan yang Allah lihat kita. Itu cukup buat dunia akhirat kita insya Allah. Tapi yang dari pertanyaan nih, 1-nya itu yang mana? Kan kita nggak tahu. Nah artinya apa? Kejar terus lewat ini pengajian, datengin terus, rutinin terus, ikutin terus. Berharap insya Allah setiap kali kita datang, setiap kali kita hadir, itulah 1 yang Allah pandang nantinya. Amin. Apalagi kalau kita berharap mudah-mudahan tiap majelis Allah lihat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah mudah-mudahan kita yang hadir selalu di majelis Darul Mahabbah, ya Allah Ta'ala berikan segala kebaikan buat kita dunia akhirat. Dan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat. Allah jadikan ilmu yang Allah sampaikan pada kita di majelis ini ilmu yang membawa kita untuk bisa menemukan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan para guru-guru kita, pada Habib Muhammad, Habib Fuad dan seluruh guru-guru yang lain, ya, yang membantu terlaksananya majelis kita. Ada Bang Ustadz Yoga, juga para habaib lain, dan juga khususnya Habib Abdurrahman Segaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dengan mereka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini mungkin sedikit apa yang bisa ana sampaikan. Ya, ana nggak bisa ceramah banyak-banyak. Ana cuma bisa ngebanyol. Ya, ngelawak. Tahu ngelawak? Karena yang lebih pantas nyampaikan ini sebenarnya tadi katanya Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar. Oleh karena itu kita juga kepengen ngambil berkahnya Darul Mahabbah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah buat ana pribadi insyaallah. Amin. Dan kita semua amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sirril Fatihah. Hadza minni akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.